Membacakan ulangan harian tema 9 subtema 3 kelas 5. 1. Tuliskan 3 cara menjaga persatuan dan kesatuan. Jawab: tidak berkelahi, saling bahu-membahu, dan tidak saling mengejek atau menghina. 2. Berikan 3 contoh sikapmu di rumah yang dapat diciptakan kerukunan di rumah. Jawab: membantu orang tua, tidak melawan orang tua, dan tidak mengejek kakak atau adik. 3. Buatlah satu iklan kolom menawarkan produk makanan atau minuman. 4. Buatlah satu iklan elektronik ditayangkan melalui video tentang produk komersial. 5. Buatlah ringkasan dari video tersebut. Jawab: materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa serta volume. Contohnya air. Sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 1. Zat tunggal. Zat tunggal berupa 1. Unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur. A. Unsur logam. Contoh: perak, besi, emas, dan platina. B. Unsur non-logam. Contoh: hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh: hidrogen plus oksigen sama dengan air. Natrium plus klorin atau klor sama dengan garam. Karbon plus air atau hidrogen plus oksigen sama dengan gula pasir. Karbon plus hidrogen plus oksigen sama dengan asam cuka atau asam asetat dan vitamin C. Zat campuran. Contoh: unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Campuran homogen. Campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh: sirup, larutan oralit, dan udara. 2. Campuran hidrogen. Campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Bedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Air plus gula. Gula tercampur secara merata dengan air, dan campuran antara gula beserta air merupakan campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Dalam campuran terdapat 2 penyusun campuran atau larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Air plus pasir. Campuran antara air dengan pasir merupakan campuran heterogen, dikarenakan pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air karena zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata, serta campuran tersebut tiap-tiap bagiannya tidak sama susunannya. Peta konsep. 6. Yang dimaksud dengan ekonomi ialah. Jawab: ekonomi adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. 7. Tuliskan nama pelaku kegiatan ekonomi dan jelaskan perannya pelaku tersebut. Jawab: produksi, menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi, menyalurkan atau memasarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi, menghabiskan atau memakai barang atau jasa. 8. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dan metode apa saja yang digunakan agar mendapatkan karya batik terbaik. Jawab: alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Kain mori, 2. Tali rafia, 3. Garam, 4. Kelereng, 5. Pewarna kain, 6. Panci, 7. Air. Cara kerja batik jumputan yaitu mengikat kencang beberapa bagian kain dan dimasukkan pada pewarna pakaian. 9. Sebutkan jenis-jenis batik berdasarkan metode teknik pembuatannya. Jawab: 1. Batik cap, 2. Batik lukis, 3. Batik tulis. Metode batik lukis. Pembatik dapat mengoleskan pewarna kain dengan kuas, lalu melukis motif di atas kain mori. 2. Batik lukis menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. 3. Batik cap. Canting cap dicelupkan pada cairan malam, lalu ditorehkan di atas kain mori.
Haus sekali habis berlarian. Aku minum dari botol itu saja. Sekian dari saya, terima kasih.